Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita kembali panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat yang tak terhitung, nikmat yang tak terkira. Namun dari semua nikmat itu ada dua nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa kembali berjumpa di saluran ini. Semoga perjumpaan kita ini, pertemuan kita di dunia maya ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dan diberkahi serta diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menyelam lebih dalam, sebelum kita mengkaji lebih jauh, izinkan kami mengajak sahabat semua untuk mendukung perjuangan dakwah kita ini agar terus menebar manfaat, agar terus menjadi pengingat. Caranya sangatlah mudah bagi Anda yang merasakan ada getaran di hati Anda saat menyimak ini. Tekan tombol like. Bagi Anda yang memiliki harapan, doa, atau ingin berbagi, tuliskan di kolom komentar. Dan bagi sahabat beriman yang belum, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita terus terhubung dalam kebaikan. Sahabat beriman, kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan dengan kelemahan, makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya kebutuhan. Inilah yang disebut dengan hajat. Sebuah kata yang mewakili segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita perlukan. Dalam mengarungi kehidupan ini, hajat bagi seorang pedagang adalah kelarisan. Hajat bagi seorang petani adalah panen yang melimpah. Hajat bagi seorang pelajar adalah ilmu yang berkah dan kelulusan. Hajat bagi yang sakit adalah kesembuhan. Hajat bagi pasangan yang merindu adalah keturunan yang soleh. Hajat bagi yang terhimpit hutang adalah kelapangan dan jalan keluar. Hajat bagi yang berdosa adalah ampunan. Hajat adalah nafas kita. Hajat adalah denyut nadi perjuangan kita. Setiap hari kita bangun untuk mengejar hajat. Setiap hari kita berlelah untuk memenuhi hajat. Namun, seringkali jalan terasa buntu, pintu terasa tertutup, usaha sudah maksimal, tenaga sudah terkuras, tapi apa yang diinginkan belum juga terwujud. Lalu, kepada siapa kita harus mengadu? Kepada siapa kita harus meminta? Jika semua pintu manusia telah tertutup, jika semua usaha dunia telah sampai pada batasnya. Sahabat beriman, disinilah letak keindahan Islam. Islam mengajarkan kita bahwa ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Ada satu zat yang tidak pernah lelah mendengar. Ada satu kekuatan yang tidak terbatas.
Kekuatan itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu itu adalah pintu langit yang bisa kita ketuk kapan saja. Islam memberikan kita sebuah senjata, sebuah protokol khusus untuk berkomunikasi secara langsung dengan sang pemilik hajat, dengan sang penggenggam segala urusan. Amalan ini dikenal dengan nama sholat sunnah hajat. Sebuah sholat yang secara spesifik dikerjakan karena adanya suatu hajat, suatu keperluan yang sangat penting, yang sangat mendesak agar hajat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan amalan yang dibuat-buat. Ini bukan ritual tanpa dasar. Ini adalah ajaran langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang amalan ini. Beliau bersabda, barang siapa mempunyai hajat, kebutuhan kepada Allah atau kepada salah seorang anak Adam. Lihat sahabat beriman, betapa luasnya cakupan hadis ini. Hajat kepada Allah itu jelas. Minta rezeki, minta ampun, minta sembuh. Tapi juga hajat kepada sesama manusia. Mungkin kita perlu melunakkan hati atasan kita. Mungkin kita perlu bantuan dari seseorang. Mungkin kita sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Ini semua termasuk. Lalu apa yang harus dilakukan? Rasulullah melanjutkan, hendaklah ia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Ini langkah pertama, penyucian. Wudu bukan sekedar membasahi anggota badan. Menyempurnakan wudu artinya melakukannya dengan tertib, dengan khusyuk, dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang membersihkan diri sebelum menghadap raja di atas segala raja. Setelah wudu sempurna, lalu apa? Sholat 2 rakaat. Hanya 2 rakaat, ringan, singkat. Tapi ini adalah simbol ketundukan, simbol penyerahan diri. Kita meletakkan dahi kita di tempat yang paling rendah, mengakui kehinaan kita di hadapan keagungannya. Setelah selesai sholat 2 rakaat, apakah langsung meminta? Tunggu dulu, ada adabnya, ada etikanya. Rasulullah melanjutkan, hendaklah dia mengucapkan pujian kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, akui kebesarannya, sebut nama-namanya yang indah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Jangan datang tiba-tiba langsung menodong permintaan. Puji dulu sang pemberi. Setelah memuji Allah dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kunci. Ini adalah wasilah kita bertawasul dengan kecintaan kita kepada makhluk yang paling dicintainya. Kita mengirim salam rindu kepada baginda Nabi, berharap doa kita akan diangkat bersama dengan sholawat kita. Setelah 3 langkah ini selesai, pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi, maka Rasulullah menutup hadisnya. Hendaklah berdoa. Inilah momennya, inilah saatnya. Curahkan segala isi hati, tumpahkan segala keluh kesah, sampaikan apapun hajat itu, betapapun mustahilnya itu menurut akal manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, sebuah landasan yang sangat kuat. Sahabat beriman, tata cara pelaksanaan sholat hajat ini secara gerakan tidak jauh berbeda dengan sholat lainnya. Ruku, sujud, i'tidal, semua sama. Hal yang membedakan
terletak pada bacaan niatnya. Dan tentu saja waktu melaksanakannya. Lantas timbul pertanyaan, pada jam berapakah seharusnya kita melakukan sholat hajat ini? Kapan waktu yang paling tepat? Waktu yang paling didengar? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat hajat sebetulnya dapat dikerjakan kapan saja. Pada waktu siang hari boleh, pada waktu malam hari juga boleh. Selama waktu tersebut berada di luar waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Seperti saat matahari tepat terbit, saat matahari tepat di atas kepala atau istiwa, dan saat matahari tepat terbenam. Di luar 3 waktu itu, pada dasarnya diperbolehkan. Meskipun demikian, lalu apa yang Allah lakukan ketika turun ke langit dunia? Hadis itu melanjutkan, kemudian Allah berfirman, Allah membuat pengumuman, Allah membuat panggilan, panggilan yang ditujukan kepada siapa saja yang terjaga. Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Allahu Akbar. Ini adalah undangan terbuka. Ini adalah janji kabul. Ini adalah diskon spiritual terbesar. Allah sendiri yang menawarkan, siapa yang mau minta akan aku beri. Siapa yang mau doa akan aku kabulkan. Lalu kita yang punya begitu banyak hajat, yang punya begitu banyak masalah, yang punya begitu banyak keinginan, apakah kita akan tega melewatkan tawaran emas ini hanya karena rasa kantuk, hanya karena malas, hanya karena selimut yang hangat? Maka jelaslah sudah, mengapa sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk melaksanakan sholat hajat. Karena pada saat itu, kita tidak hanya sekedar mengetuk pintu langit, kita sedang menjawab panggilan langsung dari Sang Pemilik Langit yang sedang menunggu di baliknya, menunggu permintaan kita. Sahabat beriman, sekarang kita tahu kapan waktu terbaiknya, lalu bagaimana detail pelaksanaannya. Mari kita urai satu persatu. Dimulai dari niat. Niat adalah pondasi. Niat adalah yang membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Niat tempatnya di dalam hati. Namun para ulama menganjurkan untuk melafalkannya, untuk membantu hati agar lebih mantap. Adapun bacaan lafal niat untuk ibadah sholat sunnah hajat ini berbunyi sebagai berikut. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sangat sederhana. Kemudian niat yang kita ucapkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita berkata, aku berniat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ikhlaskan, luruskan. Hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat seperti biasa. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah boleh membaca surah apa saja. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah boleh membaca surah apa saja hingga selesai salam. Nah, sahabat beriman, perjalanan belum selesai. Justru acara inti baru akan dimulai setelah kita mengucap salam. Inilah waktu untuk menjalankan protokol yang diajarkan Rasulullah tadi, memuji Allah dan bersolawat. Dalam kitab At-Tajul Jamil lil Usul dijelaskan, setelah kita melaksanakan sholat hajat, sebaiknya dilanjutkan dengan membaca doa dan zikir sholat hajat. Jangan langsung berdiri, jangan langsung pergi. Duduklah sejenak, tenangkan hati, fokuskan pikiran. Rangkaian doa ini diawali dengan membaca istighfar, memohon ampunan sebanyak 100 kali. Atau jika merasa terlalu berat, minimal 33 kali. Mengapa istighfar dulu? Padahal kita mau meminta. Sahabat beriman, ini adalah adab. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu dalam gelas yang kotor? Bagaimana mungkin kita berdoa dengan hati yang masih berkarat karena dosa?
kita bersihkan dulu, kita cuci dulu wadah kita dengan istighfar. Kita akui kelemahan kita. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Adapun istighfar yang kita baca adalah Sayyidul Istighfar yang ringkas, berbunyi sebagai berikut. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang terus 100 kali. Rasakan setiap katanya. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Setelah selesai 100 kali istighfar, wadah kita sudah bersih, hati kita sudah lebih tenang. Langkah kedua, kita lanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang sama, 100 kali atau minimal 33 kali. Ini adalah proses membangun jembatan, membangun koneksi, mengharumkan majelis doa kita dengan nama kekasihnya. Adapun bacaan sholawatnya boleh sholawat apa saja. Yang paling mudah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ucapkan terus dengan penuh cinta, dengan penuh rindu 100 kali. Sekarang, sahabat beriman, situasinya sempurna. Hati sudah bersih dengan istighfar, koneksi sudah tersambung dengan sholawat, waktu sudah paling mustajab, sepertiga malam terakhir. Janji Allah sedang berkumandang. Allah turun ke langit dunia. Inilah saatnya. Kita mengangkat tangan kita, mengetuk pintu langit dengan doa inti, doa khusus, sholat hajat. Setelah itu, kita dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut. Doa ini panjang, tapi maknanya sangat dalam. Mari kita baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahum halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pembukaan pujian kita kepada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah, Tuhannya yang memiliki arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kita mulai meminta, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. Inilah pintar dan indahnya doa ini. Kita tidak langsung minta hajat kita. Kita minta perangkatnya dulu. Kita minta apa? Aku memohon kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmatmu. Kita minta rahmatnya dulu. Dan hal-hal yang memastikan ampunanmu. Kita minta ampunannya dulu. Dan terpelihara dari semua dosa. Kita minta perlindungan dan menjarah setiap kebaikan. Kita minta agar dipermudah melakukan semua kebaikan dan selamat dari semua dosa. Setelah kita meminta perangkat keselamatan itu, barulah kita masuk ke hajat pribadi kita. La tad'ali dzamban illa ghafartah. Janganlah engkau tinggalkan suatu dosa pun bagiku, melainkan engkau mengampuninya. Kita ulangi lagi permintaan ampunan, menunjukkan betapa butuhnya kita akan ampunannya. Wala hamman illa farajtah. Dan tidak pula kesusahan, melainkan engkau berikan penawar kepadanya. Ini dia, apapun kesusahan kita, apapun masalah kita, apapun kegundahan kita, sebutkan di sini, ya Allah hutangku, ya Allah sakitku, ya Allah pekerjaanku. Farajta, berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiyalaka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan tidak pula suatu keperluan yang diridhoi olehmu, melainkan engkau memastikan buatku. Kita pasrahkan. Ya Allah, jika hajat ini memang ridhomu, jika hajat ini memang baik untukku, maka qadaitaha, tunaikanlah, kabulkanlah. Kita tutup dengan panggilan yang paling menyentuh. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Selesai doa inti. Kita sampaikan hajat kita secara spesifik.
dalam bahasa kita sendiri. Menangislah, meringeklah, seperti anak kecil yang meminta kepada ibunya, karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah selesai membaca doa ini dan menyampaikan hajat pribadi kita, ada satu amalan pelengkap, satu doa pamungkas yang dianjurkan oleh ulama besar Imam An-Nawawi. Beliau menganjurkan untuk melengkapinya dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kebaikan kepadaku, baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan jagalah aku dari siksa api neraka. Mengapa ditutup dengan doa ini? Ini adalah puncak kepasrahan. Kita tadi sudah meminta hajat kita secara spesifik, tapi kita tutup dengan kepasrahan total. Ya Allah, hajatku adalah A, tapi Engkau yang maha tahu apa yang terbaik untukku. Maka apapun keputusanmu, berikanlah aku kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Ini adalah adab, meminta tapi tidak memaksa, berharap tapi tetap tawakal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rangkaian lengkap waktu terbaik untuk kita melakukan ibadah sholat hajat beserta bacaannya, zikirnya, dan doanya. Sebuah senjata yang luar biasa, sebuah fasilitas VVIP yang disediakan oleh Allah untuk